Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini masih di seputaran ilmu tenaga dasar PSTD Hati Suci Makassar. Kalau pada part sebelumnya kita sudah bahas tentang pukulan angin PSTD Hati Suci. Nah, kali ini aku ingin memaparkan sedikit tentang energi listrik. Tapi sebelumnya aku ingin memperkenalkan beberapa jurus PSTD Hati Suci. Ya, terlebih dahulu mari sama-sama kita saksikan beberapa jurus PSTD Hati Suci. Di antaranya dapat kita lihat bersama. Teman-teman bisa menyaksikan, inilah beberapa murid sekaligus pelatih PSTD Hati Suci Makassar sedang memperagakan teknik olah nafas perut menggunakan jurus. Nah, mari kita perhatikan lebih cermat ya. Ini adalah jurus satu yang memiliki fungsi untuk melempar atau mendorong lawan. Cara latihannya yaitu terlebih dahulu kita pasang kuda-kuda, kemudian kedua telapak tangan berada di samping pinggang dengan posisi terbuka ke atas. Pandangan mata menyorot tajam ke arah objek yang menjadi sasaran jurus. Dalam sikap tersebut, lakukan pernafasan alami dalam beberapa proses penarikan nafas sehingga merasakan raga dan batin siap untuk diajak berlatih. Nah, bila sudah siap, lakukan tarikan nafas panjang dan halus. Iringi proses penarikan nafas tersebut dengan mengangkat kedua telapak tangan tepat di samping kiri kanan depan dada bersamaan dengan kaki kanan bergerak, seret ke depan agak serong ke kanan. Sampai pada posisi tersebut, telapak tangan dihadapkan ke depan lalu dorong perlahan sambil menahan nafas dengan mengeraskan otot perut di sekitar solar plexus. Ya, kurang lebih 3 atau 5 hitungan detik lah. Nah, setelah itu hentakkan nafas dengan cepat sambil menyeret kaki kiri maju ke depan sejajar kembali dengan kaki kanan, dan kedua telapak tangan yang tadinya terjulur ke arah depan secara bersamaan pula ditarik ke arah samping tubuh, tepat berputar di atas kaki membentuk sikutan, lalu kembali ke posisi semula, yaitu dengan kedua telapak tangan berada di samping pinggang dengan posisi terbuka ke atas. Ulangi hingga sampai 7 langkah ke depan secara bergantian kaki. Nah, kalau ini adalah jurus ketiga, yaitu menusuk. Ini berfungsi untuk menusuk lawan yang menyerang secara tiba-tiba. Nah, cara latihannya sama, pasang kuda-kuda, kemudian kedua telapak tangan berada di samping pinggang dengan posisi terbuka ke atas. Pandangan mata menyorot tajam ke arah objek yang menjadi sasaran jurus. Kemudian lakukan tarikan nafas panjang dan halus. Kemudian iringi proses penarikan nafas tersebut dengan mengangkat kedua telapak tangan tepat di samping kiri kanan depan dada bersamaan dengan kaki kanan bergerak, seret ke depan agak serong ke kanan. Nah, sampai pada posisi ini, kedua telapak tangan dihadapkan ke depan. Putar pergelangan telapak tangan menghadap ke bawah, lalu lakukan gerakan tusukan sambil menahan nafas dengan mengeraskan otot perut di sekitar solar plexus selama 3-5 hitungan detik.
Sahabat sekalian, jauh sebelum manusia mengenal listrik, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan tenaga listrik dalam tubuh kita. Bahkan sejak dilahirkan, Allah sudah memberikan tenaga ini di dalam tubuh kita. Bahkan dalam ilmu pengetahuan dikatakan bahwa sel-sel dalam tubuh kita itu jumlahnya sangat banyak, yaitu lebih dari 1 triliun masing-masing mempunyai muatan listrik dengan muatan positif di luar membran sel dan muatan negatif di dalamnya. Bila dapat dihubungkan seri antara satu sel dengan sel yang lain, maka tubuh kita berpotensi sangat besar dalam menghasilkan tegangan listrik. Misalnya untuk menghasilkan tegangan 220 volt ya, ini tegangan listrik rumah tangga ya. Nah, itu diperlukan hubungan seri hanya dengan ribuan sel saja, sedangkan tubuh kita ini mengandung lebih dari 1 triliun sel. Wow, fantastik ya. Jadi kalau aliran listrik di rumah kita mengalami pemadaman menyeluruh, maka tubuh kita bisa berfungsi sebagai penerang ya. Nah, apakah hal yang demikian dapat kita lakukan? Ya, tentu saja bisa ya. Pernah dengar ada orang dapat menyalakan bola lampu hanya dengan memegang kutub-kutubnya? Nah, ini bukan hal yang mustahil, sebab bahan bakunya memang telah tersedia dalam tubuh kita sendiri. Antara listrik dan magnet terdapat hubungan yang sangat erat, yaitu dari listrik dapat dibuat magnet dan sebaliknya dari magnet dapat dibuat listrik. Maka tak heran jika dikatakan bahwa tenaga dalam adalah gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh seseorang yang telah berhasil mensinkronkan sumber-sumber listrik di dalam dirinya melalui olah jiwa dan olahraga tenaga dalam. Namun masalahnya di sini adalah bagaimana cara kerjanya orang yang bermaksud jahat bisa terpental oleh pengaruh tenaga dalam orang yang akan diserangnya. Nah, ini disebabkan oleh aktivitas fisiologis dalam tubuh kita yang selalu berhubungan dengan peristiwa listrik. Penyerang dengan emosi yang tinggi dengan maksud jahat mencelakakan yang akan diserang akan mempolakan cara menyerang dalam otaknya dan kemudian diwujudkan dengan pengerahan kekuatan otot yang cukup besar. Semua ini berkaitan dengan peristiwa listrik di dalam tubuh kita. Makin kuat emosi dan makin keras upaya untuk mencelakakan, maka makin besar bangkitnya peristiwa listrik dalam tubuh kita. Pembangkitan listrik dalam tubuh yang di luar kebiasaan ini akan menghasilkan gelombang elektromagnetik yang berbeda arah dengan gelombang elektromagnetik orang bertenaga dalam yang akan diserang, dan akibatnya gelombang elektromagnetik penyerang mengalami perubahan atau terinduksi. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana cara orang yang bertenaga dalam dapat menjadi peka atau dapat mendeteksi kehadiran makhluk halus? Guru kita pernah berkata bahwa makhluk halus itu tidak boleh ditembak, sebab kalau ditembak dia akan hancur, tetapi tidak mati dan mungkin akan menjadi dendam kepada kita atau anggota keluarga kita. Terhadap kita yang sudah mempelajari tenaga dalam memang tidak ada masalah, tapi terhadap anggota keluarga yang belum membangkitkan tenaga dalamnya dapat menjadi sebuah masalah. Jadi jangan dibuat main-main dalam urusan seperti ini. Mendeteksi adanya makhluk halus dapat dilakukan dengan menggunakan tenaga dalam yang dipancarkan, bahkan dapat dipindahkan, dapat dipergunakan untuk memagari sesuatu benda atau ruangan tertentu. Bila pancaran itu diarahkan pada seseorang yang peka, maka ia dapat merasakan berbagai sensasi, misalnya suhu yang panas atau dingin. Tapi perlu diketahui pula di sini bahwa orang yang bertenaga dalam itu akan mengeluarkan cahaya dan cahaya itu berubah warna maupun kekuatan pancarannya tergantung pada perubahan niat atau maksud pemancar tenaga dalam yang bersangkutan.
Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa energi listrik adalah suatu getaran atau gelombang elektromagnetik yang dapat dipancarkan atau ditembakkan, dan pancarannya dapat dirasakan dengan suhu panas atau dingin. Dapat menggumpal seperti awan atau dapat direntangkan mengelilingi suatu benda, makhluk hidup atau suatu wilayah tertentu. Dapat dihuni oleh makhluk halus, artinya bahwa makhluk halus itu sebenarnya juga memerlukan jasad, dan jasad itu berupa gumpal gelombang elektromagnetik, ya, sehingga dapat dideteksi oleh orang-orang bertenaga dalam dan bahkan oleh alat elektronik seperti inframerah. Gelombang elektromagnetik tenaga dalam ini dapat berubah-ubah panjangnya sesuai dengan niat yang bersangkutan, sehingga warna cahaya yang dipancarkannya juga akan berubah sesuai dengan panjang gelombangnya, karena sesungguhnya cahaya itu adalah juga gelombang elektromagnetik. Namun perlu diingat bahwa spektrum panjang gelombang warna cahaya tenaga dalam ini berada di luar spektrum warna cahaya biasa, sehingga hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu, dan gelombang getaran tenaga dalam ini dapat dipancarkan dan dapat diterima dari jarak jauh. Sedangkan mengenai apa yang akan kita peroleh dan seberapa banyak kita akan memperoleh kelebihan-kelebihan itu, sesungguhnya hanya Allah yang menentukan. Karena itu berserah dirilah hanya kepadanya, karena sesungguhnya Ia Maha Kuasa atas segala-galanya. Demikian sedikit informasi dan analisa sederhana tentang masalah listrik dalam tubuh kita. Semoga dapat dijadikan sebagai acuan dalam memanfaatkan energi listrik dalam tubuh. Maka niat dan konsentrasi pula yang akan menentukan kadar keberhasilan kita. Oleh karena itu, dalam setiap latihan olah tenaga dalam, maka niat pada setiap mengawali dan konsentrasi selama melakukan latihan sangat perlu untuk selalu ditekankan. Karena untuk dapat melakukan niat, apalagi jika itu berkelanjutan dan akan berlangsung lama, tentu kita memerlukan latihan-latihan khusus. Nah, mengenai teknik-teknik dasar pukulan energi listrik ini akan kita pelajari di tempat latihan saja, ya. Dan satu hal yang harus selalu diingat, bahwa segala ilmu baik itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya dengan izinnya maka ilmu itu dapat kita miliki. Oleh karena itu, tekunlah selama berlatih, karena hanya orang yang dekat dan dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mendapat izin untuk menggunakan sebagian dari tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya. Oke teman-teman, kita akhiri dulu part ini sampai di sini. Insya Allah pada part berikutnya kita akan bahas tentang teknik senam pelemasan atau yoga. Salam perguruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.